lagi open mic diketawa gitu kan. Terus Rais biasa kan. Rais. Mulutnya kan emang bangsat kan. Iya. Tapi gue udah kenal dia lama dong. Betul, gitu. betul. Satu komunitas. Satu komunitas santai gitu kan. Tiba-tiba dong ada yang berikutnya naik gitu. Lo cacat ya? Kesian amat lo. Dia Sampai anjing. lu. Sekarang di sebelah gue sudah ada Blind Man Jack. Wih. Akhirnya mampir ke Gibah. Akhirnya ngampir juga ke Gibah. Gimana menurut lo Bang? Studionya bagus gak? Bagus sekali ya. Sebenarnya pencahayaannya sangat ini ya, sangat bagus sekali ya. Ini buat teman-teman di rumah yang nggak tahu, Bang Jack ini tunanetra ya? Tunanetra. Atau bahasa gaulnya buta. Gak apa-apa ya, aman ya? Gak apa-apa, aman. Karena banyak banget kayaknya netizen yang wah nggak sopan ngomong buta harusnya tunanetra. Lu lebih nyaman dipanggil apa sih? Kalau untuk tunanetra sama buta, gue nggak ada yang masalah. Ada masalah? Tapi kalau untuk cacat, gue nggak mau dibilang cacat. Karena kalau cacat itu kan dia, lo kalau buka kamus ya, lo lihat bahwa itu adalah sesuatu yang nilainya berkurang, sesuatu yang rusak atau ternoda sehingga nilainya kurang. Iya, kayak barang cacat aja misalkan. Iya, kayak meja ada yang bopak. Bopak kan pasti kan turun nilainya. Kalau lu? Nah, kalau gua enggak. Karena meskipun mata gua cuman aksesoris doang, ya kan? Anjing. Iya. Benar. Cuma asal nempel aja. Iya, cuma asal ada aja. Yang penting ada aja gitu. Tapi nilai gua nggak turun. Oh iya, ya kan? benar. Ibaratnya mobil ya, gua pakai lampu neon bawah gitu lah. Lampu utamanya nggak nyala. Yang penting neonnya bawah. Yang penting neonnya nyala. Gila. Lu udah kondisi lu mah udah santai banget ya? Gue udah santai banget karena gue juga menganggapnya bahwa kebutaan gue tuh identitas gue. Gitu. Nah, jadi ya kalau tanya Jack yang mana? Jack yang buta, Jack yang nggak bisa ngeliat, komika yang nggak bisa ngeliat. Ya udah emang. Jack banyak, nama orang Jack banyak. Betul. Tapi Jack yang buta dan stand up comedian cuma lu doang. Iya, gue doang. Karena kan lu mah sekarang udah di tahap damai dan tidak masalah untuk dibecandain gitu kan. Betul. Bang? Karena masih banyak banget kadang yang tersinggung tuh bukan si orang istilahnya difabelnya gitu ya. Iya. Misalnya kita lagi bercanda nih, dasar bla bla bla. Yang marah tuh yang nonton, yang lihat. Padahal lu nya mah santai aja ya. Ada dua hal yang biasa terjadi ya kalau kayak gitu. Kayak misalnya gue sama beberapa teman gue yang deket ya udah kan kita kalau bercanda doang. Oh gitu benar. Nah terus ini misalnya nih kalau gue. Lu sebenarnya di bercandanya pas apa? Kalau gue apa ya? Kalau terlalu fisik atau yang emang nggak kenal gitu kali ya. Nah, itu salah satunya yang gue bilang gitu. Artinya kalau misalnya karena pernah gitu ya kayak waktu gue lagi open mic lagi open mic diketawa gitu kan. Terus Rais biasa kan. Rais. Mulutnya kan emang bangsat kan. Iya. Tapi gue udah kenal dia lama dong. Betul. Satu komunitas santai gitu kan. Tiba-tiba dong ada yang berikutnya naik gitu. Lo cacat ya? Kesian amat lo. Dia Sampai lu. Anjing. Lu nengok ya? Siapa lu gitu? Hah? Gue lu siapa? Gue sampai gue gitu. Tapi orang pada hening juga ya? Kenapa? Iya, orangnya hening juga gitu. Dia apaan sih mau sosokan asing gitu. Karena ternyata memang dark gitu gak segampang gitu kan? Gak segampang itu. Tidak hanya ngatain tetap, itu. Kalau menurut gue tetap ada rules-nya ya. Ada rules-nya, benar. Satu, kalau gue pribadi, ya gue punya message yang pengen gue sampaikan gitu. Bahwa ya kalau jadi orang dengan disabilitas, tetap lo harus building diri lo sendiri. Orang lain juga harus kenal dulu siapa lo gitu ya. Tapi juga bukan berarti lo seenaknya bisa ngatain ya. Gitu loh. Gue dulu awal kenal lo di mana ya? Dikasih tau Panji kalau nggak salah. Tapi sebelumnya gue nggak tahu kalau lo itu buta. Jadi waktu itu gue pernah ngeliat foto lo tuh gue lupa acara stand up gitu rame. Terus di antara semuanya pada nggak pakai kacamata, lo doang pakai kacamata. Gue belum tahu lo siapa. Terus kata gue, ini orang kenapa sih? Kenapa dia pakai kacamata sendiri dah? Anjing sobat keren kayak Terminator gue gitu ini. Acara apa ya? Gue lupa. Gue gitu. Terminator. Kata gue, lu kayak Terminator dah. Gue ketawa kan. Terus kata Awe apa siapa ya gitu. Parah lu, itu Bang Jack. Dia orang tunanetra nggak bisa ngeliat. Serius? Akhirnya gue langsung, ternyata dia bukan Terminator tapi Terminator buta gitu.
Anjing. Tetep ya. Tetap. Oh gue pas, Bang Jack. Akhirnya terus Panji mulai ceritakan, iya dia tuh stand up comedian yang pernah stand up di Australia. Ya. Depan kangguru kalau nggak salah waktu itu. Depan kangguru. 4. Kangguru 4. Tapi bener Bang. Sama koala 2. Tidur mulu dong koala itu. Iya, gue stand up dia sadakep ya. Mungkin lu stand up, wah asik ada penonton ya, ada orang. Adalah koala ya semua ya? Iya. Anjir, lu stand up karena apa sih Bang? Gue stand up. Gue tuh emang sebenarnya banci tampil ya. Dari kecil tuh gue dulu suka sok-sok pantomim. Terus dari pantomim gue break dance, terus dari break dance dulu gue SMP tuh gue hip hop, rapper. Anjir. Sampai kuliah gitu ya. Nah terus selesai kuliah ya gue masih lah suka ngeband gitu, terus nge-rap gitu juga masih, cuman udah nggak seheboh waktu kuliah gitu ya. Nah jadi gue pertama kali open mic itu justru di mahasiswa Australia waktu itu. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia tapi gue. Cuma gue pernah 3 kali 2014 itu gue nyobain di Cafe Rhino namanya. Itu di Adelaide. Gue nyobain untuk stand up bahasa Inggris. Di situ. Orang udah tahu tuh kondisi fisik lu nggak bisa ngelihat gitu. Ya mereka pas diperkenalkan, gue kan udah pakai nama Blind Man Jack waktu itu kan. Jadi pas gue ini juga pas gue naik mereka udah realize gitu. Cuman ini wah ini orang Asia nih, orang Indonesia gitu kan. Ternyata orang Asia nggak cuman sipit tapi ada yang buta juga. Dikira minimalis. Taunya ini ada yang total juga gitu. Lu gitu. Berarti selama ini stand up dari kafe ke kafe gitu ya? Ya. Show segala macem. Lu pernah stand up di tempat disabilitas gitu gak sih, Bang? Tempat orang-orang tuli gitu? Pernah. Waktu di SLB gue pernah. Oh iya? Serius. Di SLB tunanetra semua. Jadi gue juga gak tahu mereka ngadep ke gue apa enggak gitu. Tapi yang penting kedengeran suaranya. Nontonnya duduknya ngacak-ngacak ya? Kayaknya ada yang ke kiri ya. Gue asumsi gue kayaknya mereka ngadepnya ke speaker semua. Oh iya? Iya kan? Karena sumber suaranya dari sana kan? Jadi orang nonton speaker ya? Iya, jadi mungkin mereka ngadep ke kanan, gue ngadep ke kiri. Gitu. Tapi yang penting bisa denger. Tapi yang penting bisa denger, semua terhibur. Belum pernah kan stand up di depan orang nggak bisa denger tuh, belum pernah? Ada waktu itu beberapa. Ada nggak iseng gitu bikin acara. Maksudnya orang nggak ngerti gitu, bikin. Ini ada stand up komedian disabilitas. Nih. Tapi kemarin gue waktu bikin waktu gue bikin show ada ininya, ada sign language interpreternya. Terus beberapa temen gue yang tuli datang juga ke ini. Ke vendor. Terus dia dengernya gimana tuh? Pakai itu kan, ada yang ngasih bahasa isyarat. Ininya. Oh iya. Gitu. Capek juga tuh orangnya ngejokes. Gue khawatirnya malah takutnya lebih lucu dia daripada gue. Enggak itu nggak lucu, ini yang lebih lucu gitu. Gitu, gue takutnya gitu malah. Soalnya gue belum masuk punchline yang tuli udah pada ketawa-tawa semua gitu. Oh iya. Jadinya ini sendiri nih gue bilang. Lu pernah ditipu orang nggak sih, Bang? Apa? Ditipu gitu? Gue ditipu belum pernah, alhamdulillah. Tapi teman-teman gue banyak yang dijahatin orang di jalan ya. Gitu ya. Ada yang pernah dirampok. Gue nggak tahu tuh orang-orang itu pikirannya apa. Karena kalau orang nggak kenal Bang Jack ya, lagi duduk biasa ya, lu kayak orang normal. Maksudnya orang yang bisa melihat aja gitu. Iya, gue kan dulu waktu 2000 berapa tuh ya, 2008 kalau nggak salah, gue pernah kan nongkrong di kafe. Nah, gue buka laptop karena gue lagi kerja waktu itu. Yaudah gue buka laptop, terus gue sambil balas-balasan ini waktu itu masih SMS kan, gitu. Nah, gue nggak pakai kacamata hitam waktu itu. Tiba-tiba dari meja seberang datengin ke gue, ngomelin gue. Dibilang gue, apa lo lihat-lihat cewek gue kata. Anjing serius? Serius. Terus kan gue kaget, gue berdiri. Dan gue ngambil tongkat gue. Tongkat itu kan emang udah bagian dari tubuh gue. Jadi gue tuh pasti refleks ngambil tongkat. Dipikir gue mau nampol dia kali, ditampol gue. Anjing serius? Lu nampol? Serius. Terus terkapar gue. Terus akhirnya nggak tahu nggak? Akhirnya tahu dia. Ya karena orang-orang di situ udah banyak yang kenal gue, pelayan-pelayannya juga udah tahu, pada kaget kan. Kenapa tiba-tiba dipukul kan? Waktu itu kan gue di Solo kan. Di inilah orangnya langsung ditangkap gitu kan. Kenapa dipukulin lu gitu kan? Terus dikasih tahu, "Iku wong ra iso ndelok." gitu kan. Terus yang bingung gitu. Kagak minta maaf, dia cuma ngasih naruh duit di mejanya dia, terus ceweknya ditarik langsung. Malu. Malu. Anjing kayak film Mr. Bean ya? Iya serius.
Orang nggak tahu tuh. Iya. Yang sial gue nggak tahu ceweknya kayak apa, kepegang juga enggak. Iya, tuh cewek Tampol gue. mau bugil juga lu Iya makanya. agak kelihatan 2 aja. kali rugi gue, tahu gitu kan gue pegangnya sekalian. Iya dong. Iya anjing. Itu. Gue pernah manggung bareng Bang Jack itu di Bekasi, acara stasiun televisi gitu. Stand up di mall. Di mall. Wah, itu pertama kali tuh gue stand up bareng Bang Jack. Terus kan jadi kalau di stand up di TV itu, ini gue kasih tau nih. Jadi kalau stand up di TV itu, kalau waktu udah mau habis dikasih tanda 5 menit lagi. Nah pas Bang Jack naik, kreatifnya juga gitu, pakai papan 5 menit lagi. Kata gue anjing, itu dia nggak bisa ngeliat. Oh iya sorry, dia maju lebih dekat. Gue yang itunya nggak tahu, tapi kalau ngangkat papannya gue udah ngira tuh pasti ada tuh yang gitu. Tapi gobloknya kenapa dia maju ya? Terakhir stand up Bang Jack, gue nggak nonton sih, tapi bikin special show gue buta Bukan bego. bukan bego. Kenapa the tagline gue buta bukan bego? Nah, gue buta bukan bego itu sebenarnya adalah ucapan lo kalau kemanapun lo pergi, terus lo ketemu sama orang buta, mau itu di luar negeri, mau di dalam negeri, mau itu orang bule, mau orang Indonesia, pasti setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidupnya dia pasti pernah ngucap kayak gitu. I'm blind, not stupid. Gue buta, bukan bego gitu. Karena kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita tuh tolol aja untuk ditanyain gitu loh. Seperti? Ya, Bang Jack, lo kalau makan gimana? Ya makan mau makan aja gitu kan, nanti ambil makanannya masukin ke mulut gitu loh, apa susahnya gitu loh. Terlalu prihatin. Jadi nyebelin. Iya, jadi jatuhnya nyebelin gitu. Lu itu stand up kemarin dijadiin digital download gak? Yang mana? Yang gue tahu kan. Ada. Di mana kalau mau beli tuh? Kalau mau beli ada di comika.id. Wah, udah bisa dibeli. Bisa dibeli hanya dengan Rp100.000. Anda mendukung ekonomi penyandang disabilitas. Wis. Saya maksudnya. Ya bener. Iya emang bener. Anak gue jadi bisa sekolah, ya kan? Anak bisa kuliah. Tapi Bang, gue mau nanya sedikit. Kalau nggak salah lo yang cerita apa? Gue denger dari mana gitu. Katanya lu tuh butanya bukan dari lahir Bang. Katanya. Ya, jadi buta gue Itu yang bikin gue anjir. Beneran nggak dibuta? Bener? Iya bener. Gue kan hijrah. Hijrah dari ngelihat. Jadi nggak bisa ngelihat. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi waktu gue terlahir itu dengan kelainan genetis. Oke. Di mana retina gue itu ada pigmentasi, dia jadi memucat gitu ya. Kalau secara medisnya juga gue nggak tahu sih sebenarnya itu apa yang terjadi, tapi intinya lama-lama si retina ini jadi nggak bisa nangkep cahaya. Oh itu lu taunya umur berapa? Nah ketahuannya pertama kali itu umur 10 tahunan kalau nggak salah. Oh. Jadi waktu itu gue kondisinya masih rabun. Oh lu merasa aduh gue kebanyakan nonton deket nih gitu kali ya? Waktu itu malah gue justru ngerasanya malah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa dalam artian kayaknya semua orang begini ya penglihatannya, tapi karena kan gue nggak tahu kan penglihatan yang bagus kayak apa gitu kan. Jadi ketika gue nabrak malam-malam gitu kan, gue dulu sempet tuh kayak rabun ayam gitu. Nah terus gue nabrak pohon misalnya, gue lagi jalan nabrak pohon gitu kan. Gue cuma mikir, ya emang gelap sih gitu kan. Wajar dong kalau gue nabrak, padahal itu udah tanda-tanda gitu kalau karena ternyata yang nabrak gue doang, temen gue pada lolos semua gitu. Itu lu taunya kan umur 10 tahun. Nah, pas lu tahu gitu kaget apa gimana lu? Nah, gue tahu orang tua gue tahu duluan kan. Tapi nggak langsung dikasih tahu ke gue. Gitu. Gue tuh taunya justru udah SMA kali. Orang tua gue tuh cuman bilang, "Udah kamu harus lebih hati-hati kalau naik sepeda." Terus gue nggak boleh bawa motor gitu ya. Tapi pas tahu stres tuh. Iya, gue waktu itu pas tahu gue cukup stres, tapi gue jadi agak narik diri dari teman-teman. Cuman gue karena gue memang seneng dengan seni, gue seneng dengan jadi banci tampil. Akhirnya gue larinya ke band dulu. Gue deket sama teman-teman band gue, terus gue masih suka manggung sana manggung sini. Pernah jatuh dari panggung. Oh, karena udah mulai buram. Udah mulai buram ya? Iya. Tapi masih belum total. Belum total. Pernah jatuh dari panggung. Nah, total ngeblindnya bener-bener gelap. Nah, itu gue tuh lupa kalau itu. Kalau pas lu pernah cerita umur 25 apa? Iya,
sebenarnya sekitar umur 20, kalau gue inget-inget lagi ya sekitar umur 25-an. Tapi gue tuh memang dari umur 19 atau 20 tahun gue tuh udah belajar untuk nyuekin penglihatan gue gitu loh. Oh gitu. Karena waktu itu udah rabunnya udah parah, terus itu udah mulai belajar tuh di situ. udah ganggu banget, terus gue udah mulai pakai tongkat gitu. Jadi akhirnya gue belajar untuk lebih percaya sama tongkat gue sama telinga gue gitu loh. Ketimbang lu memperkuat daya pendengaran. Iya, jadi kalau gue jalan, gue udah nggak mikir. Kadang-kadang gue suka mikir kalau misalnya gue lagi jalan terus ada bayangan gerak-gerak gitu. Karena waktu itu kan kelihatannya tuh kayak asap, terus nanti ada yang keluar dari asap gitu kan. Di situ gue akhirnya mulai belajar. Makanya gue suka lupa gitu loh kalau tanya kehilangan penglihatan dari kapan sih? Itu kayaknya umur 20-an itu. Tapi gue salut sih. Makanya itu yang karena gue baru taunya kasus yang kayak gini baru lu, makanya gue anjir. Dari bisa ngeliat umur 20-an meredup, udah langsung pas akhirnya udah meredup, lo udah berdamai. Nah damainya tuh dengan kondisi itu damainya mulai tuh, bener-bener nah orang gue ketika apa-apa deh, ya gue tuh ketika mulai ketemu, jadi dari gue sampai kuliah semester 4 semester 5 gitu, gue ketemu sama teman-teman disabilitas yang punya background organisasi. Jadi mereka anggota organisasi, terus ada yang S2 juga. Bahkan mentor gue itu ada Bu Mimi Lusli, lo boleh browsing, lo cari namanya dia. Mimi Lusli. Nah, itu dia mentor gue tuh. Dia yang dia banyak membentuk gue lah sebagai seorang tunanetra ya, sebagai orang yang nggak bisa ngeliat. Itu waktu gue ketemu dia S1, terus dia S2 dan lagi persiapan S2 ke Inggris. Sekarang dia udah PhD. Anjir. Gitu. Jadi dari situ itu yang buat lo semangat kayak anjir. Iya, bisa gue. Gue jadi berpikir bahwa kan gue nanya sama dia kan, lo nggak bisa ngelihat, lo buta, terus ngapain lo sekolah tinggi gitu kan, ntar juga paling ujung-ujungnya lo jaga toko gitu kan. Kalau misalnya orang tua lo kaya dibikinin toko atau warung atau apa gitu. Lo masih bingung ya, ada pekerjaan untuk orang buta? Benar, gue mikir emang ada yang mau kerjakan orang buta. Terus dia cerita gitu bahwa ya ini sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus diomongin, segala macam. Dibentuklah gue waktu itu, terus akhirnya ya udah. Di situ gue juga akhirnya mulai jadi jadi aktivis juga gue di situ gitu, dan apa yang dia omongin saat itu tuh sekarang udah kejadian gitu, artinya sekarang ini kan banyak teman-teman kita udah dapat kerja gitu di perusahaan-perusahaan, nggak cuma yang buta doang tapi yang pakai kursi roda, yang ada lah pokoknya kesempatan kerja udah terbuka lah gitu kan. Nah terakhir ya Bang Jack, lu kemarin kan tampil di Holy Wings ya, itu crowdnya menyenangkan banget, gue ngeliat cuplikannya juga seneng banget gue. Happy banget ya, meskipun lu tidak bisa ngeliat kegembiraan. Tapi ketawanya pecah. Ketawanya bukan ketawa bajuri kan? Oh, bukan. Siapa tau kan? Oh nggak liat. Takut kan begitu ya. Tapi ketawanya asli. Lo ada rencana spesial show lagi nggak atau apa gitu ke depannya? Gue sih pengen ya, Desember tahun ini gue pengen bikin spesial lagi. Tapi gue nggak tahu nih dengan segala kesibukan gue apakah bisa kekejar. Jadi mudah-mudahan. Kalau kemarin sih udah mulai nulis lagi. Gitu. Berarti kalau jadi di akhir tahun ini akan ada spesial show lagi dari Blind Man Jack. Yes, insyaallah. Tungguin tuh buat para penggemar. Sekali terakhir gue pernah nanya deh. Lu kan umur 20 tuh tahun berapa tuh kira-kira? Umur 20, 2006 ya? Berarti artis yang terakhir lu lihat siapa tuh? 20, iya ya 2006 ya. 2006? Iya benar-benar. Artis terakhir yang lu lihat siapa tuh? Yang lu inget mukanya? Artis terakhir siapa ya? Yang lu inget mukanya, oh ini mukanya kayak gini nih. Dian Sastro gue masih ingat. Wih, Dian Sastro masih ingat. Tia Ivanka gue masih ingat. Danila, Anya Geraldine udah gak tahu ya? Anya Geraldine gue gak tahu gue. Tapi tahu denger namanya doang? Tahu denger namanya doang. Paling siapa lagi ya kalau ini dulu ya? Jessica Alba gue masih tahu. Jessica Alba, Tsubasa Amami, Maria Ozawa masih tahu ya? Ya udah, terima kasih Bang Jack udah main ke Giba. Sampai ketemu lagi dengan hidupan dengan tamu yang berbeda. Thank you. Thank you Bang Jack. Dadah semua. Dadah.